tadi ya, soal nomor 1 udah ada yang jawab ya. Apa nih jawabannya? 54. Tadi 54. 54. Oh, 54. Coba kita cek ya jawabannya. Caranya seperti ini, karena di sini diketahui nilainya 72 kalau dikalikan dengan 3/4 ya. Jadi 3/4 dari suatu bilangan adalah 3/4 dikali berapa dengan bilangannya, misalkan B ya bilangannya, itu hasilnya adalah 72. Cara cepatnya ini sama aja seperti ini ya, mencari nilai bilangannya, kita misalkan variabel B nih. Nah, itu kalikan dengan 4. Jadi 72-nya dikalikan dengan 4 dibagi dengan 3. Jadi dibalik aja pecahannya ya, tapi dalam bentuk perkalian. Berapa ini? 72 bagi 3 berapa yo? 24 ya. 24 dikali 4. Hasilnya adalah 96. Jadi jawabannya salah tadi ya. Saatnya 96. Oke. Udah paham sampai sini? Udah ada pencerahan ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya, soal nomor 2. Hasil dari apa nih? 5/1/4 dikurang 9/1/3 ditambah 3/1/2. Nah, cara cepat menyelesaikan pecahan campuran tanpa perlu apa nih? Tanpa perlu kita mengalikannya ya, tanpa perlu kali atas kali bawah, kemudian ditambah dengan di atas. Caranya kita pecah aja ya. Jadi 5/1/4 kita tuliskan seperti ini, 5 ditambah 1/4. Di sini apa? Di sini kurang 9/1/3. Caranya kita pecah lagi, karena ini pengurangan, maka kurang 9 dikurang 1/3 ya. Terus apa lagi? Karena di sini tambah 3/1/2, maka kita pecahnya dalam bentuk penjumlahan. Tambah 3 tambah 1/2 ya. Sama dengan berapa? Kita kumpulkan yang bilangannya bukan pecahan, yaitu 5 dikurang 9 ditambah 3 ya. Kemudian pecahannya lagi kumpulkan, 1/4 dikurang 1/3 ditambah 1/2. Sama dengan berapa nih? 5 kurang 9. 5 kurang 9 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1 ya. Betul. Kemudian apa nih? Yang pecahan ini kita kerjakan ya, karena penyebutnya berbeda, maka langkahnya harus disamakan dulu penyebutnya ya. Cari bilangan yang bisa dibagi oleh 4, dibagi 3, dan dibagi 2. Bilang berapa yuk? 12. Betul, 12 ya. Jadi penyebutnya kita ambil 12. 12 bagi 4, 3 ya, karena dikali 1 tetap ya. 12 bagi 3 kali 1 hasilnya 4. 12 bagi 2 kali 1 6 ya, betul. Sekarang min 1 ditambah berapa? Ini kalau udah sama ya penyebutnya, jadikan 1 aja. 3 dikurang 4 berapa? 3 kurang 4 udah negatif 1 kan? Negatif 1. Negatif 1 ditambah berapa ini? Tambah 6. 5/12 ya. Kita dapatkan 5/12. Nah, tapi ini masih ada negatif 1. Gimana ini caranya? Ya udah, karena ini 1 ya, kalau angkanya 1 lebih gampang menyamakan penyebutnya. Jadi sama dengan negatif, karena mintanya supaya penyebutnya sama-sama 12, ya udah kita gunakan 12. Nah, di sini 12 bagi berapa? 12 dikali berapa hasilnya? 1. 12 kali 1 aja ya, maksudnya 12 dikali 1 berapa? 12 kali 1 12 ya. Jadi atasnya kita ikutkan 12. Kenapa seperti ini? Saat dibagi, 12 bagi 12 kan 1, negatifnya di samping. Jadi negatif 12 bagi 12 sama aja 1 ya. Ditambah dengan 5/12. Nah, sama udah penyebutnya ini, maka jawabannya apa? Negatif 12 ditambah 5 itu sama dengan negatif 7/12. Betul. Jadi jawabannya adalah yang A ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Tidak. Oke. Tidak ada. Kalau kalian caranya gimana? Diubah dulu ini jadi pecahan biasa kah? 5 kali 4 tambah 1 baru per 4 gitu caranya. Mau diubah pecahan biasa dulu. Kalau pecahan biasa ini jadi apa? 21 per 4 ya kan? Angkanya lumayan banyak ya kalau dikalikan nih. Nah, makanya Ibu kasih cara cepatnya seperti itu ya kalau menjumlahkan sama mengurangkan pecahan campuran ya. Tanpa perlu kali tambah tadi. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini soal cerita ya terkait tentang pecahan. Apa ini? Seorang ayah membagi seluruh uangnya yang terdapat pada dompet kepada 3 anaknya. Anak pertama dapat 2/5 bagian, anak kedua dapatnya 1/3 bagian, dan sisanya untuk anak yang ketiga ya berapa itu? Nah, sisanya ini berapa? Tapi nanti dulu nih pertanyaannya apa nih? Jika yang diterima anak kedua adalah 1 juta rupiah, apakah anak ketiganya menerima uangnya? Ayo. Berarti yang diketahui apa dulu? Uangnya dulu. Uangnya siapa yang diketahui itu? Uang anak kedua kan? Uang anak kedua. Uang anak yang kedua sama dengan berapa dia dapat bagian anak kedua? 1/3 1/3. ya kan? 1/3 dikali uang ayah ya. Itu hasilnya adalah 1 juta. Jadi kita mencari bilangan berapa kalau dibagi 3 hasilnya 1 juta. Itu sama aja kita mencari uang ayahnya ya. Dengan cara mengalikan 3 ya. Karena bilangan berapa dibagi 3 hasilnya 1 juta. Itu sama aja 1 juta dikali 3. Betul. Berapa 1 juta kali 3? Hasilnya adalah 3 juta ya. Nah, udah dapat nih uang ayahnya 3 juta. Yang ditanya apa anak ketiga dapat berapa bagian? Nah, anak ketiga sisanya nih. Tadi kan anak ke berapa? Anak kedua ya tadi. Anak kedua 1/3, anak pertamanya 2/5, sisanya berapa bagian? Ayo. 4/15. Taunya dari mana? 1/1 dikurang 2/5 tambah 1/3. Iya, mantap ya. Siapa namanya ini? Rasyad. Oh, Rasya. Oke, betul ya Rasya ya. Jadi sisanya yang buat anak ketiga kita nulisnya di sini aja. Yang untuk anak ketiga itu bagiannya ada berapa? Yaitu 1 dikurang 2/5 dikali dengan dikurang lagi ya. Dikurang lagi dengan anak yang kedua yaitu 1/3. Kemudian hasil pecahan tadi ya, yang bagian tadi berapa dikali dengan uang ayahnya. Itu adalah uang si anak ketiga ya. Berapa ini? 1 kurang 2/5. Ayo. 3/5. 3/5 ya. Kalau ada yang belum tahu, 1 ini bisa dibuat dalam bentuk ini ya, 5/5 ya. Supaya bilangannya sama atas bawah itu nilainya pasti 1 ya. Jadi 5/5 kurang 2/5 ya. Sekarang yang 1/3. Gimana yang 1/3? Ayo. Kayak gini aja nih, sebentar. Karena di sini penyebutnya beda ya, ada yang 5, ada yang 3 pecahannya. Maka kita samakan penyebutnya, ambil
Bilangan berapa? Yang bisa dibagi 5 dan 3 pasti 15 ya. Betul. Jadi di sini kita nulisnya berapa nih? Jadi langsung per 15 aja ya, 15 per 15 dikurang 5 kali berapa supaya hasilnya 15? 5 kali 3 kan, berarti 2 harus dikali 3 ya. 2 kali 3, 6, bawahnya juga ikut dikali 3, yaitu 15. Dikurang langsung aja ya, 1 kali berapa nih? Kali 5 ya, karena 3 kali berapa hasilnya 15, itu adalah 5 ya. Jadi atasnya kali 5, bawahnya kali 5 juga. Kemudian dikali dengan 3 juta berapa? 4 per 15. 9. 9 kurang 5, 4 ya. 4 per 15 dikali 3 juta berapa ini? 30 bagi 15 aja berapa? 2. 2 ya, betul. Jadi ambil 30-nya kita coret, 30 bagi 15 itu 2. Maka langsung aja dihitung jadi berapa? 2 juta, bukan 2 juta ya, 200 ribu. 4 dikali 200 ribu, totalnya berapa? 800 ribu ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa ya. Sebentar. Udah ya, berarti kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Soalnya soal nomor 4 lagi. Dua belas 1/2 dibagi 20 5/6 berapa ini? Ayo. 12 1/2 bagi 20 5/6 kali 50%. Caranya ya. Nah, kalau pembagian sama perkalian yang pakai pecahan campuran, maka di sini caranya pakai pecahan biasa dulu ya yang kita gunakan, bukan pecahan campuran. Jadi kita ubah dulu ya. 12 1/2 itu sama aja dengan 12-nya dikali 2 ya kan. Terus naik ke atasnya ditambah. Nah, jadi 12 kali 2 24. 24 tambah 1 25/2. Betul ya. Dibagi berapa ini? 20 kali 6 120 ya. Tambah 5 125/6 dikali berapa? 50%. 50/100 ya. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 25/6-nya tetap. Ingat, pembagian dengan pecahan diubah dalam bentuk perkalian ya. Kemudian apa? Posisinya ditukar nih antara pembilang dan penyebutnya. Jadi yang bagian atas penyebutnya itu pindah ke atas jadi pembilang. Kali 6/125-nya pindahkan ke bawah ya, jadi bagian penyebut. Kemudian dikali 50/100 itu berapa pecahan paling sederhananya? Ayo. 1/2 ya, karena separohnya itu pasti 50%. Itu sama aja atas bawahnya kita bagi 50 ya. Jadi di sini adalah jawabannya 1/2 ya untuk 50%-nya. Iya? Itu 25 per. Oh iya, sorry, makasih ya. Oh iya. Jadi salah tadi. Nah, salah tulis 25/2. Makasih ya
Siapa namanya tadi yang ngoreksi Ibu? Tasya. Tasya lagi ya, oke. Nanti sambil dicek aja ya, berarti ini yang perhatikan ya, yang bisa ngoreksi Ibu nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya dicoret bisa ya kalau kita sistem coret. 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3 ya. Nah, sebentar. Ulang. 6 bagi 2, 3. Di sini habis sisa 1. Siapa lagi yang bisa dibagi? 25 bagi 125 ya. 5. Bagi 5. Kalau 25 langsung gimana? 25 bagi 25 bisa ya? 125 bagi 25 juga bisa loh, langsung. Bisa ya? Nah, kita coret aja. 25 bagi 25, 1. 125 bagi 25 berapa? 5 ya. Nah, sudah nih, kalikan aja, habis ya, tidak ada lagi bilangan yang bisa dibagi. Maka sisanya di atasnya berapa? 3 ya. Per bawahnya berapa? 5 kali 2 ya, yaitu 10. Jadi 3 per 10 jawabannya. Jawabannya yang D. Sampai sini paham? Nomor 5. Nomor 5 tadi di sini adalah pakai satu bagian utuh ya, punyanya Pak Antos tanahnya. Jadi 1 dikurang ya, sisanya kan kita ingin mencari sisa ya. Sisanya itu kan si tamannya. Sama dengan 1 dikurang bagian yang sudah diketahui 25 ya, dikurang 1/4. Nah, dikali dengan apa? 100% nanti ya. Sama dengan, nah ini sama kayak tadi, langsung samakan penyebutnya aja. 5 dan 4 sama-sama bisa dibagi oleh bilangan berapa? Bukan sama-sama bisa membagi bilangan berapa ya, 20 ya. Jadi penyebutnya yang kita ambil adalah 20. Ingat ya, kalau yang 1 itu pecahannya pasti dirinya sendiri ya, pembaginya sama atasnya ini. Jadi 20 bagi 20. 2/5, 20 bagi 5, 4. 4 2, 8. Kemudian 20 dibagi 4, itu hasilnya 8. Dapat 1, 8. Hitung berapa ini? 20 kurang 8, 12. 12 kurang 8, 4. Berarti 4 per 20 kali 100% ya. Berapa ini? Betul 4? 20 kurang 8, 12. 12 kurang 8, 4 ya. Betul ya? Jadi berapa ini? Boleh dicoret ya. 100 bagi 20, 5. Maka 5 kali 4 berapa? 20%. Jadi jawabannya 20%. Tadi ada yang ketemu jawabannya berbeda, tidak ada di option jawabannya. Atau ibu salah nih? Ibu salah hitung ya nih. 20 bagi 4, 5. Kenapa ibu nulisnya keulang lagi 8? Nah, soalnya 20 bagi 4, 5 ya. Ibu nulis terulang lagi, jadi 8 tadi. Jadi 20 kurang 8, 12. 12 kurang 5, 7. 7 kali 5, 35. Jadi jawabannya adalah 35% ya. Gampang ya yang ini ya. Jawabannya sama semua. Mungkin ada yang sudah mengerjakan tadi. Sama ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi soal berikutnya.
Nah, ini jawabannya bisa kalian capture dulu ya, karena ini jawabannya langsung harus dihapus ya, karena nggak bisa disimpan jawabannya. Silakan yang mau disimpan dulu jawabannya. Ini ya. Ibu hitung ya, 1, 2, 3, ibu hapus ya. Sudah selesai soal pretest yang kalian kerjakan kemarin ya. Selanjutnya kita akan bahas soal baru tentang bilangan pecahan ya, operasi hitungnya. Nomor 1, 3/25 dikurang 1/2 dibagi dengan 2/3/5. Caranya bagaimana ini? Caranya ini pakai apa nih? Hitung pengurangan dulu atau pembagian? Bagi dua. Pembagian dulu ya. Dibagi. Kerjakan yang bagian pembagian. Boleh kita kasih tanda kurung seperti ini. 3/25, sorry, 3/25 tetap tadi ya. Dikurang 3/25 dikurang 1/2 itu apa? Pecahannya 3/2 ya, karena 1/2 tambah 1 di atasnya 3. 2. Kemudian dibagi dengan berapa? 2 kali 5, 10. Tambah 3, 13. 13/5. Sama dengan berapa ini? 3/25. Kita ubah pecahannya. Jadi 3 kali 5, 15. Tambah 2, 11 ya. 17/5. Dikurang 3/2-nya tetap. Ingat tadi pembagian diubah dalam bentuk pengalian ya, kalau pecahan. Posisinya ditukar sekali, jadi 5/13 sama dengan 17/5 ya, dikurang berapa ini? Nah, perkaliannya ini nggak ada coret ya bawahnya, jadi kita masuk biasa, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 5, 15 per 2 kali 13, 26. 26 dan 5 sama-sama bisa bagi bulan berapa? Berarti langsung kalikan aja ini, karena ini KPK-nya ya, KPK-nya langsung kali aja, jadi bisa yang lebih sederhana, jadi kalikan aja 2 bilang. 2 kali 5, 0, 3 ya, 2 kali 5, 10, tambah 3, 130. 130 bagi 5 tadi 26. 26 dikali 17. 7 kali 6, 42. 44. 27, 14. Tambah 4, 18. 1 kali 6, 6. 2 kali 1, 2. Tambahkan 2. 8 tambah 6, 14. 1, 1, 1, 2. 2 tambah 2, 4. Di sini 442. Dikurang 130 bagi 26 berapa tadi? 5 ya, 5 kali 15 itu adalah 75. Kurangkan 442 dikurang 75. 12 kurang 5 kurang 7 ya. 7. 4 kurang 1, 3 tadi kan dipinjam. 13 kurang 7, 6. 4-nya pinjam 1 jadi sisa 3, 367 ya. 362 per 130. Sekarang ubah dalam bentuk pecahan campuran. Berapa? 130 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati atau kurang dari 367? Berapa ini? 130 kali 2 aja sudah 260 kan? Kalau 130 dikali 3, 13 kali 3 nya 39, 0,0. Kelebihan. Berarti pecahan campurannya sebentar.
Sama dengan berapa ini? Berarti 2 tadi ya, karena 2 kali 130 itu yang paling mendekati dengan 367 ya kan. Berarti sama dengan sama dengan 2 ya. 2 kali berapa? 367 dikurang 2 kali 130 berapa tadi? 260 ya. Kurangkan 7 kurang 0 7, 6 kurang 6 0, 3 kurang 2 1, 107. Betul? Betul ya. Jadi 2 107 per 130. Jawabannya tidak ada di option ya. Ini salah ini. Masih kurang. Ada yang bisa mengoreksi mungkin jawaban ibu apakah sudah benar? Atau ibu ada salah hitung? 3 kali 5 15, 2 kali 13 betul 26 ya. 26 kali 5 130. 130 bagi 5 26. 26 kali 17 2 4 18 6 2 2 14 tahan 1 benar ya. 442 dikurang 75 benar ya. Benar ya jawaban ibu ya. Emang nggak ada di opsi pilihan jawabannya ya. Ya nomor 1. Jadi sampai sini ya jawabannya 2 107 per 130. Mungkin ketinggalan nih ya pecahan campurannya 10. Mungkin jawabannya yang B sebenarnya. Jelas ya yang ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan maka ibu akan lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Silakan di capture dulu ya layarnya sebelum ibu hapus nih. Nah silakan di capture dulu ini. Sudah ya. 1 2 3 ibu hapus. Nah kita lanjutkan kembali soal nomor 2. Nomor 2, ibu mempunyai 2,5 kg minyak goreng. Kemudian digunakan 1,5 kilogramnya untuk menggoreng ikan. Kemudian ibu membeli lagi nih 1,25 kilogram minyak gorengnya. Berapakah minyak goreng ibu sekarang? Nah, kalau udah digunakan otomatis minyak gorengnya berkurang ya kan? Digunakan. Berarti asalnya 2,5 nih. 2,5 dikurang 1,5 kilo ya, karena digunakan untuk menggoreng ikan tadi. Nah, karena ibu membeli lagi, otomatis minyak gorengnya bertambah ya kan. Bertambah berapa? 1,2 per 5. Kita hitung nih, 2,5 itu berapa? 5 per 2 ya. Asalnya dari mana ini? Jadi 2,5 kenapa jadi nilainya 5 per 2? Boleh kita pakai pecahan campuran ya. 2,5 itu sama aja dengan 2 ditambah 0,5. 2 tambah berapa yang pecahannya 0,5? 0,5 itu kan sama aja 5 per 10 ya kan. 5 per 10 itu adalah 1 per 2 ya kan. 2,5 nih. 2,5 itu sama aja dengan pecahan biasanya 5 per 2. Ini dapat 5 per 2, 2,5 nya ya. Terus dikurang 1 kali 2, 2 tambah 1 atasnya 3 per 2. Ditambah berapa
7/5. Kita hitung nih, yang sama dulu penyebutnya, 5 kurang 3, 2 ya kan, 2/2 ditambah 7/5 ya. Nah, berhubung di sini 7/5 ya kan. Nah, cara gampangnya gini aja supaya nggak menghitung pecahan campurannya ya. Karena di sini pengurangannya 2/2, sedangkan pecahan campurannya kan 1/2/5. Tadi kan udah dikasih tahu ya cara cepatnya itu sebenarnya dipisah aja. 2/5. Iya, 1 ditambah 2/5 aja hitungnya. 1 ditambah 2/5 ya kan, sama dengan 5 kurang 3 tadi 2 ya kan, 2/2 ditambah 1 ditambah 2/5 ini berapa desimalnya? Karena di sini mintanya jawaban desimal. Artinya 2 dibagi 5 ya kan. 2 bagi 5 berapa? 0,4. Betul, 0,4 ya. Karena kita sini pinjam 0, maka butuh 0,20 bagi 5, 4 ya. 4 kali 5, 20 habis. Makanya di sini 0,4 ya. Sama dengan 2 bagi 2 kan 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 ditambah 0,4 hasilnya 2,4 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang ya cara menyelesaikannya ya. Oke. Kalau gitu silakan di capture dulu sebelum Ibu hapus ya layarnya. Ibu hitung 1, 2, 3. Ibu hapus ya layarnya ya. Nah, Tiga. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang manakah yang benar urutannya dari pilihan jawaban A sampai D? Nah, bagaimana nih? Di sini 3/8, di sini 36%, 0,3 dan 1/3 ya. Jadi cara menyelesaikannya lebih gampang dalam bentuk desimal ya. Desimal aja. 3 bagi 8 berapa? 3 bagi 8 kita hitung. 3 3/8. Hitung dulu 3 bagi 8. Sini aja. 3 bagi 8. 3 bagi 8 ya bisa, berarti pinjam 0. Karena kita pinjam 0, maka di atas hasil pembagiannya nanti ya, itu butuh 0, ya. Karena di sini kasih 0 di dalam rumahannya ini. 30 bagi 8 berapa? Yang paling mendekati perkaliannya adalah perkalian 3 ya. 3 kali 8 24 dikurang. Karena di sini 0 kurang 4 gak bisa, pinjam 1 dari 3. Jadi 20 kurang 4 16 ya. 2 kurang 2 habis. Jadi 6. 6 bagi 8 butuh lagi 0 tanpa perlu kasih 0, lagi ya. Sudah cukup 1 aja. Jadi gratis 0 berikutnya ya. Berapa 60 bagi 8? Perkalian 8 yang mendekati 60. Ayo. 7 aja ya. 7 kali 8 56. 56 berapa ini? 60 dikurang 56 4 ya. Nah, 4 di sini pinjam lagi 0, gratis aja ya, jadi bebas menggunakannya. 40 bagi 8 5 ya. Jadi 3/8 itu desimalnya 0,375 ya. Sekarang yang 36%. 36%. Nah, ini karena persen itu per 100 ya. Jadi 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di sini adalah si 36-nya koma
36. Siapa di depan koma? Pasti 0 ya. Jadi 36% itu sama aja 0,36. Yang 0,3 bebas ya, sudah dalam bentuk desimal. Sekarang yang 1/3, ingat ya, kalau pecahan 1/3 itu 0,33333 dan seterusnya ya, berulang 0,33. Atau aku salah klik. Tadi kita dapatkan 3/8-nya berapa tadi? 0,125 betul? Atau 325? 375. Oh, 375. 0,375. 36%-nya 0,36 tadi. Terus 0,3 sudah. Kemudian 1/3. 1/3 tadi 0,3-nya berulang ya, 3-nya di belakang koma. Nah, nanti kalau 0,3 bandingannya dengan ini apa? Kalau 0,3 aja itu maksudnya ya pasti ada angka 0 di belakangnya berapapun ya. Sekarang urutkan yang mana yang paling kecil. Paling kecil 0,3. Iya betul ya. 0,3. Ini yang nomor 1, nomor 00. Selanjutnya berapa lagi yang kedua? 1/3. Betul, 1/3. Yang mana lagi yang nomor 3? 36%. 36%. Terakhir pasti yang 3/8 ya. Jadi jawabannya yang mana ini? B. B, betul ya, yang B. Gampang ya yang ini ya. Gampang ya soalnya ya. Tidak ada yang ditanyakan ini. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi soalnya tadi nih. Sambil di capture ya jawabannya ya. Soalnya Ibu hapus lagi nih. 1, 2, 3. Ibu hapus ya layarnya ya. Dah. Jelas jawabannya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pak Amri mempunyai sebidang tanah dan dihibahkan kepada 3 anaknya. Dihibahkan itu apa artinya? Dihadiahkan maksudnya ya. Jadi tanahnya tadi dikasih ke 3 anaknya sebagai hadiah. Yang anak pertama itu dapat 2/5 bagian. Kemudian anak kedua itu dapatnya 1/3 bagian. Sisanya untuk anak ketiga. Nah, jika luas anak ketiga, maksudnya ini luas tanah ya. Jika luas tanah untuk anak ketiga adalah 240 meter persegi, berapakah seluruh tanah Pak Amrinya totalnya? Nah, ini caranya mirip kayak tadi ya, yang cerita sebidang tanah tadi. Jadi caranya seperti ini dulu ya. Kita cari yang diketahui luas tanah siapa? Luas tanah anak ketiga ya. Anak ketiga emangnya dapat berapa bagiannya? Nah, kita cari ya. Berapa di situ? Bagian anak ketiga ya. Berapa? Berarti 1 dikurang ya 2/5 dikurang 1/3. Nah, ini dapat sisanya nih. Berapa ini? Samakan penyebutnya ya. 15, betul. Jadi 15 itu bilang berapa yang dibagi 15 hasilnya 1? Pasti 15 sendiri. Jadi 15/15 dikurang. Nah, ini 15 bagi 5, 3 kali 2, 6. 15 bagi 3, 5 kali 1, 5. Sama dengan 15 kurang 6, 9 kurang 5, 4. Kita dapatkan bagian anak ketiga adalah 4/15 ya. Nah, sekarang luas tanah Pak Amrinya berapa? Jadi kalau mencari luas seluruh tanah,
sama dengan ya bagian yang ketiga ya, yaitu 4/15 ya. Oh bukan, sorry ya, luas anak-anak ketiga dulu ya. Jadi luas tanah anak ketiga dikali dengan berapa? Dikali bagiannya ya, dikali bagian yang ketiga itu sama aja sebenarnya dalam bentuk pembagian, dibagi dengan bagian yang anak ketiga tadi ya. Berarti hasilnya berapa ini? Luas tanah anak ketiga itu 240 bagi dengan pecahannya adalah 4/15. Ingat, pembagian itu diubah dalam bentuk perkalian ya. Langsung kita tukar, pecahannya jadi 15/4. Bisa dicoret nih, 240 dibagi 4 nilainya adalah 60. Jadi 60 kali 15 berapa? 15 kali 6 aja, 15 kali 6 60. Tinggal tambahkan 0 ya, di belakangnya hasilnya adalah 900. Gampang ya yang ini ya, bisa ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi itu soal nomor 5. Ini udah dikacur, ibu mau hapus. 1, 2, 3 ibu hapus ya. Oke. Nomor 5. Devi di sini punya garam sebanyak 18,2/3 kilo. Kemudian dia mengemasnya, kemudian dia mengemas garam ya setiap 1/6 kilogram. Jadi satu kemasan beratnya 1/6 kilogram. Nah, berapa banyak kemasan yang dibutuhkan di sini? Kalau dia mengemas garamnya setiap 1/6 kilo, sedangkan dia punya garamnya 18,2/3 kilo. Kita apakan ini caranya, ada yang tahu? Nah, di sini ya. Jadi banyak kemasan itu didapat dari barangnya berapa persediaannya. Jadi persediaannya berapa ya, garamnya berapa dibagi dengan berat kemasannya ya, berat bersih kemasannya maksudnya, atau isi kemasannya ya, dibagi isi kemasannya sama dengan berapa persediaannya. Nah, dibaginya nulisnya kayak gini aja ya, karena soalnya bentuknya pecahan nih. Jadi persediaan dibagi isi kemasannya tadi. Berapa baratnya? Persediaannya 18,2/3 kilogram garam. Dibagi dengan isi kemasannya yaitu 1/6. Kita ubah jadi apa nih? Pecahan biasa dulu ya. Jadi 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 2, 54 ya. 54 ditambah 2 nilainya berapa? 56. 56/3 adalah pecahan biasa dari 18,2/3. Kemudian dibagi lagi nih, 1 kali 6, 6 tambah 1, 7, 7/6 sama dengan berapa ini? 56/3. Dibagi artinya dikali ya, pecahannya kali, tukar posisinya jadi 6/7. Sekarang yang dicoret siapa ini yang bisa dicoret? 6 bagi 3 bisa ya, yaitu 2. Siapa lagi yang bisa dicoret? 56 bagi 7 ya, berapa 56 bagi 7? 8. Jadi di bawahnya habis nih, sisa 8 dikali 2 ya. 8 kali 2 berapa? 16. Jadi kemasan yang dibutuhkan ada 16 ya, kalau si Devinya mengemas setiap 1/6
gram tadi. Sampai sini bisa dipahami, gampang ya soalnya ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi berarti soal berikutnya. Oh iya nih, silakan di capture dulu ya layarnya, direkam atau dipotong tadi. Sudah ya, Ibu hapus 1, 2, 3. Nah, nomor 6 lagi ya. 2/1/2 ditambah 3/1/4 dibagi 2/1/4. Nah, ini sama kayak tadi ya, soalnya mirip ya. Caranya diapakan dulu? Harus dibagi ya, karena pembagian terbuat dari pengurangan. Jadi kita hitung pembagiannya dulu berapa. 2/1/2 kita ubah jadi pecahan biasa. Berapa ini? 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 tadi. Ditambah dengan berapa? 3 kali 4 12 tambah 1 13/4 dibagi dengan pecahan biasa 2/3/4 berapa? 2 kali 4 8 8 tambah 3 11 jadi 11/4 sama dengan pembagian dan pecahan dicoba apa dalam bentuk perkalian ya, jadi 13/4 dikali 4-nya naik ke atas, 11-nya turun ke bawah. Kemudian kita coret, saya coret siapa? 4 dengan 4 ya, karena 4 bagi 4 1 habis. Maka sisanya berapa? 5/2 ditambah 13/11 sama dengan berapa? Sama kan penyebutnya berapa ini? Otomatis penyebutnya dikali aja ya. 2 kali 11 22. Jadi di sini adalah 22 penyebutnya. Kemudian berapa bilangnya? 22 bagi 2 11. 11 kali 5 55. 22 bagi 11 2. 2 bagi 13 26. Sama dengan 55 tambah 26. Hasilnya adalah 81. 81 ya, betul. 81/22 sama dengan berapa pecahan campurannya? Cari perkalian 22 yang hasilnya mendekati tapi kurang dari 81. Pasti nilainya 4 ya, bukan 3 ya. Kalau 4 88 kelebihan. 22 kali 3 berapa? 22 kali 3 66. Berarti sisanya berapa dari 81 kita kurangkan? 11 kurang 6 5. Ini sisa 7 karena pinjam dari 7 kurang 6 1. Jadi 3 15/22 ya, jawabannya yang D. Gampang ya ini ya, bisa ya. Oke. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya, silakan ya dulu di capture sebelum Ibu hapus. Dalam hitungan 1, 2, 3 Ibu hapus ya layarnya ya. Oke. Nomor 7 mirip kayak tadi, yang tadi kan penjumlahan dengan pembagian, kalau ini pengurangan dengan pembagian. Caranya sama aja ya. 2 3/4 jadikan pecahan biasa, maka 2 kali 4 8 tambah 3 itu adalah 11. 11/4 dikurang 3/1/3. 10/3. Betul ya Rasya ya. Dibagi 2,5. 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 ya. Sama dengan berapa ini? 11/4-nya tetap
pasti penyebutnya dikalikan aja ya, langsung 4 kali 3 penyebut yang sama adalah kita ambil yang 12. Terus 12 bagi 4, 3. 3 kali 11, 33. Kemudian 12 bagi 3, 4. 4 kali 4, 16. Sama dengan 33 kurang 16 berapa? 17. 17 per 12. Pecahan campurannya 12 kali berapa yang hasilnya mendekati tapi kurang dari 17? Pasti 1 ya. Kalau 2 hasilnya 24 kelebihan. Berarti 1 kali 12 kan 12. 17 sisanya berapa? Dikurangan dengan 12 pasti 5 ya. Jadi 1/5 per 12 adalah jawabannya yang A. Ada pertanyaan sampai sini gampang? Ya. Ya. Oke. Silakan dipoto dulu layarnya ya, di capture. 1, 2, 3. Terus ya. Kembali soal nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya di antara 2/3 dan 5/6. Pecahan berapakah di antara dua pecahan tersebut? Ayo. Ada yang di kirinya 2/3, di sebelahnya 5/6. Berapa ya? Ada yang tahu caranya? Kita lihat dulu nih, besaran 2/3 atau 5/6. Jadi cara mencek jawabannya seperti ini ya. Di sini penyebutnya ada yang 18 loh. Nih, kita ambil pecahan 2/3 dulu. 2/3 sama dengan berapa? Nah, 2/3 ini pasti, supaya kalau kita dapat penyebut 18, berarti 3 kali berapa yang hasilnya? 18 kali 6. Coba kita cek. Ini kalau garisnya bawah, atas sama dengan 12 per 8. 12 per 18 ya. 12 per 18. Coba yang 5/6 lagi. 5/6 itu berapa pengambilannya? Supaya penyebutnya nanti 18 lagi. 3 Kali 3, betul ya, karena 6 kali 3 18. Berarti 5 kali 3-nya berapa? 15. Siapa pecahannya di antara 12 per 18 dan 15 per 18? Yang jelas C salah nih ya. Ya, jawabannya apa? Jawabannya pasti masih antara. Maka antara dua jawabannya ya, antara A atau B ya. Nah, di sini kita ambil lagi penyebut yang lain. 1/2. 1/2 taunya dari mana? Coba. Nah, yang 2/3 ya, di sini kan 1/2. Coba kita ambil penyebutnya sama. Di sini 3, di sini 2. Ya kan, ini 3 penyebutnya, di sini 2. Supaya penyebutnya sama, otomatis dikali. Ya, jadi 2 dikali berapa? Tukaran, di sini kan 3, 2/3. Berarti ambil kita pakai 3 penyebutnya. Sama dengan 1 kali 3 berapa? 3 per 2 kali 3 berapa? 6. Nah, selanjutnya di sebelahnya supaya penyebutnya 6 sama, kita apakan? Pasti dikali 2 ya. Kali 2. Hasilnya sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. 3/4
lebih kecil daripada 4 per 6. Wah, Nah, coba kalau 5 per 6 kelebihan, ya 6-nya kekecilan, ya. Kan ini 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6. Malah di paling kiri seharusnya paling kecil 2 per 3-nya. Jadi yang A salah. Maka sisanya pasti yang jawaban D, ya. Boleh kita cek seperti ini. Kita ambil lagi 2 per 3-nya dikali berapa. Di sini kan kaliannya dengan 5. Supaya sama pasti ambil penyebutnya 3. Ya, 5 kali 3 atasnya juga kali 3. Otomatis yang di sebelah sini mengikuti, ya, juga dikali 5, ya, dan supaya penyebutnya sama tadi. Di sini kali 5, di sini kali 5, ya. Sama dengan berapa? 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Kalau di sini 3 kali 3 9 per 5 kali 3 15, ya. Kalau yang 5 per 6 gimana? Di sini nilainya malah kelebihan. Coba kita ambil, karena di sini penyebutnya 6, berarti kita ngambilnya seharusnya 5 dan 6, ya. Kan di penyebutnya ada 3, 6, dan 5. Cari bilangan yang bisa membagi 3, 6, dan 5. Berarti kita bukan ambil bilangan ini, supaya penyebutnya sama tadi semua. 30. 30, ya. 30 otomatis sebentar. Nah, supaya hasilnya 30, di sini juga sama dengan 30 kali berapa? Kali 6, ya. Jadi 3 kali 6 18. Di sini kali berapa supaya hasilnya 30? Kali 10, ya. 10. 2 kali 10 20 per 30. Ya, iya sama aja. Sama aja, ya. Berarti jawabannya nggak ada. Iya. Ya, ada jawabannya. Kalau sebentar, kalau yang ini kali 5, ini kali 5, ya. Jadi 25 per 30. Benar, ya. Jadi 2 per 3 itu lebih kecil. Maka rentangnya ini seperti ini. Jadi tanya di tengah-tengah. Jawabannya tidak ada, ya, berarti, ya. Salah semua nih, nggak ada jawaban yang benar. Setuju, ya? Nggak ada jawaban yang benar, ya, berarti, ya. Berarti kita loncati nomor 8 karena tidak ditemukan jawabannya, ya, yang tepat. Kita lanjutkan soal berikutnya aja. Ini Ibu hapus, ya. Nomor 9. Pak Wanto punya uang 30 juta. Uangnya dibagikan kepada 2 anaknya. Yang sulung dapat 3 per 5. Sisanya diberikan ke anak bungsu. Berapakah si bungsu dapatnya? Ayo. 12 juta. 12 juta. C, betul, ya. Taunya dari mana itu? 30 jutanya kali 3 per 5, Bu. Persisanya pasti masih bungsu. 5, ya. Kali uangnya Pak Wanto 30 juta, ya kan? Kelebihan. Sama dengan itu 5 per 5, ya, supaya penyebutnya sama. 5 kurang 3, 2 per 5 dikali 30 juta. Maka hasilnya adalah 12 juta. 6 juta, ya, kali 2 12 juta. Jelas, ya, yang ini, ya. Ya, jelas. Oke. Iya, Bu. Ibu hapus. Nomor 10, urutkan dari yang paling kecil. Berapa ini?
per 8, berapa 1 per 8? 0,125. 0,125 ya. Terus 20%, jadi diingat ya pecahannya. 0,20. Betul. 0,20. 0,25-nya udah. 2 per 6-nya. 2 bagi 6. 0,3. 3 berapa nih ya? Karena di sini angkanya yang paling satu angka di belakang koma itu kita ambil ya, karena di sini pasti 5 yang paling besar. Yang paling kecil? Jadi A ya. 0,125 ini yang pertama, ini yang kedua pas ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini kelima. Tepat jawabannya yang A ya. Jelas ya yang ini ya. Bisa ibu hapus langsung ya. Oke. Nah, nomor 11. Ada pengurangan di pembilang sama di penyebut, caranya bagaimana ini? Caranya sebenarnya sama aja ya. Kerjakan dulu bagian pembilangnya. 7 per 2-nya tetap. Kurang 21 per 5 ubah pecahan biasa. 2 kali 5 10 tambah 1 11 per 5 per 1 per 5-nya tetap dikurang. 13 per 2-nya tetap boleh. Selanjutnya samakan penyebutnya, pasti ambil 10 ya, karena 10 bisa dibagi 2 dan juga 5. 10 bagi 2 5. 5 kali 7 35. 10 bagi 5 2. 2 kali 11 22. 1 per 5 sama ya, karena penyebutnya 5 2 juga. Ini kita ambil penyebutnya 10. 10 bagi 5 2 kali 1 tetap 2. 10 bagi 2 5. 5 kali 13 65. Kerjakan bagian atas. 35 kurang 22 berapa dulu? 13. 13 per 10 dibagi dengan 2 kurang 65 negatif 63. 63 per 10. Nah, karena di sini sama-sama pakai penyebut 10, berarti boleh dicoret ya. Karena ini sama-sama pecahan. Langsung aja, maka menjadi 13 per negatif 63. Atau negatifnya dikesampingkan, jadi negatif 13 per 63. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Ini ya, bisa ya. Soal yang terakhir berarti. Dalam suatu pertandingan sepak bola, berapakah penonton wanita dewasanya? Di sini diketahui bagian wanita dewasa itu 1 per 3 ya. Kalau total orangnya 15.000 berarti 1 per 3 langsung diapakan 1 per 3-nya? Kali 15.000, jadi C 5.000 orang. Betul ya, C. Siapa namanya ini? Cepat ngitungnya. Malik. Rali. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Masih ada, berarti ini soalnya cepat kita kerjakan ya. Nggak butuh 1 menit bisa nih. Oke, kita lanjut nomor 13. Nomor 13, 250%. Berarti ubah dalam bentuk pecahan aja ya. 250 per 100 dikurang 12 per 3. Pecahan biasanya berapa? 1 kali 3 3 tambah 2 5. 5 per 3 ditambah 0,75. Pecahannya 75, ambil angka belakang koma ya. Per, ada berapa angka di belakang koma? 2, jadi per 100, karena 2 angka mewakili 0 ya, sebanyak 2 buah, jadi per 100. Tambahkan dulu yang penyebutnya 100, boleh ya.
Jadi Boleh. tulisannya kayak gini, 250 tambah 75 per 100 berapa? 325. 325 per 100 dikurang 5 per 3 berapa? Kita cari penyebut yang sama dulu ya. Per 300. 300 ya penyebutnya ya. Nah, dikurang 300 bagi 100 3. 325 kali 3 berapa? 15 tambah 1 7 9 975. 300 bagi 3 100 kali 5 500. Jadi jawabannya berapa? 95 kurang 500 475 per 300 sama dengan pasti yang mendekati adalah perkalian 1 ya kan. 1 berapa? 1 kali 3 300. 475 dikurang 300 175. 175 per 300 berapakah pecahan biasanya? Sama-sama bisa dibagi berapa? 25. 25 ya. Berapa dibagi 25? 25 nya 6 ya. Ya, 5 kali 6 enggak ya, 7 ya. 7 ya. 7 per 300 bagi 25. 12. 12. Jadi jawabannya adalah B ya, 17 per 12. Gimana Bu Erni? Ini soal terakhir ya, ini soal terakhir tadi silahkan di capture dulu atau dicatat dulu atau dipoto dulu boleh.